Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau mengabsen dulu ya. Yang Ibu panggil namanya jawabnya hadir. Haikal, Hanifa, Ditra, Salwa. Oh, kenapa nak Salwa tidak hadir? Sakit. Semoga kita doakan Salwa cepat sembuh. Semoga dia cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi sekolah seperti biasa. Oke. Jadi materi kita hari ini mengaitkan dengan rukun iman minggu lalu, yang mana materi kita pada hari ini yaitu indahnya kehidupan bermakna iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketiganya inilah yang mau kita pelajari. Kira-kira nih ada nggak yang tahu apa itu Islam? Iya, Islam itu adalah agama kita. Pinter sekali. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu iman, Islam, dan ihsan, Ibu mau menjelaskan apa sih tujuannya kita mempelajari ketiganya ini? Apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuannya Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian iman, apa itu pengertian Islam, dan pengertian ihsan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya ini bakal Ibu jelaskan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi semuanya itu yang mau kita pelajari dan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pinter-pinter anak Ibu semuanya. Oke, masuk kita ke pembelajarannya. Indahnya kehidupan bermakna iman, Islam, dan ihsan. Iman itu. Jadi iman itu ada dia terbagi secara bahasa dan secara istilah. Jadi kalau iman secara bahasa berarti percaya, keyakinan kita. Jadi kalau keyakinan ini di mana, nak? Apakah di mulut saja? Apakah di mana? Iman ini percaya, yakin kita adanya Allah dari dalam hati kita yang paling dalam. Kita niatkan, aku yakin adanya Allah, aku percaya adanya Allah. Itu iman secara bahasa. Kalau iman secara istilah apa, Bu? Iman adalah membenarkan suatu perkataan dengan hati dan mengucapkan dengan perbuatan. Jadi materi kita hari ini mengaitkan dengan rukun iman minggu lalu, yang mana materi kita pada hari ini yaitu indahnya kehidupan bermakna iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketiganya inilah yang mau kita pelajari. Kira-kira nih ada nggak yang tahu apa itu Islam? Iya, Islam itu adalah agama kita. Pinter sekali. Jadi sebelum Ibu menjelaskan apa itu iman, Islam, dan ihsan, Ibu mau menjelaskan apa sih tujuannya kita mempelajari ketiganya ini. Apa sih tujuannya? Yang pertama, tujuannya Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian iman, apa itu pengertian Islam, dan pengertian ihsan. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya ini bakal Ibu jelaskan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan tentang iman, Islam, dan ihsan. Jadi semuanya itu yang mau kita pelajari dan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama harus kita bahas di antara ketiga ini, iman, Islam, ihsan. Ibu membahas yang pertama itu adalah iman. Apa sih itu iman?
Ada yang tahu? Iya, betul. Rukun iman itu memang ada 6, tapi kita harus mengetahui apa makna dari iman. Jadi iman ada secara bahasa dan iman ada secara istilah. Kalau iman secara bahasa itu artinya adalah percaya dan yakin adanya Allah. Kalau iman secara istilah adalah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, dan mengamalkan dengan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana perbuatan itu yang diperintahkan oleh Allah dan disuruh kita menjauhi segala larangan yang telah Allah tentukan. Jadi contoh perilaku apa yang harus kita lakukan dengan adanya iman? Apa perilaku yang kita lakukan? Ada yang kira-kira bisa mengasih jawaban? Ya, apa Hanifah? Bagus sekali, betul jawabannya. Jadi ibu tambahi lagi contoh perilaku iman. Yang pertama itu kita harus rajin beribadah, jujur, sopan santun, apalagi mau membantu teman, membantu keluarga, membantu orang sesama. Jangan berbohong. Kita itu harus jujur dengan perkataan dan perbuatan kita. Karena kalau orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, maka ikuti apa aturan yang diberikan Allah. Jauhi segala larangan yang telah kuberikan dan laksanakan perintah yang telah kuanjurkan, katanya Allah. Maka dari itu kita yang beriman kita laksanakanlah dan kita jauhi larangannya. Harus kita bahas di antara ketiga ini, iman, Islam, ihsan. Ibu membahas yang pertama itu adalah iman. Apa sih itu iman? Ada yang tahu? Iya, betul. Rukun iman itu memang ada 6, tapi kita harus mengetahui apa makna dari iman. Jadi iman ada secara bahasa dan iman ada secara istilah. Kalau iman secara bahasa itu artinya adalah percaya dan yakin adanya Allah. Kalau iman secara istilah adalah iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dengan mulut kita, dengan ucapan kita, dan mengamalkan dengan perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana perbuatan itu yang diperintahkan oleh Allah dan disuruh kita menjauhi segala larangan yang telah Allah tentukan. Jadi contoh perilaku apa yang harus kita lakukan dengan adanya iman? Apa perilaku yang kita lakukan? Ada yang kira-kira bisa mengasih jawaban? Ya, apa Hanifah? Bagus sekali, betul jawabannya. Jadi ibu tambahi lagi contoh perilaku iman. Yang pertama itu kita harus rajin beribadah, jujur, sopan santun, apalagi mau membantu teman, membantu keluarga, membantu orang sesama. Jangan berbohong. Kita itu harus jujur dengan perkataan dan perbuatan kita. Baik, jadi yang kedua tadi apa, Nak? Selain iman apa yang kedua tadi? Iman yang pertama. Jadi yang kedua apa? Yang kedua adalah Islam. Apa tadi kata si Reja Islam? Agama kita lah, Bu. Iya, benar sekali. Agama kita semua. Kita semua di sini ada agama Islam. Alhamdulillahnya di kelas kita ini semua agama Islam. Kelas sebelah ada agama yang berbeda? Kira-kira agama yang berbeda agama apa saja? Iya betul, ada agama Kristen. Agama apa lagi, Nak? Buddha. Lagi?
Iya, Hindu. Oke, pintar semuanya. Tepuk tangan dulu untuk semangat kita hari ini. Oke, beri penyemangat. Jadi, Islam juga ada secara bahasa dan ada secara istilah. Jadi, Islam itu kalau dia secara bahasa berarti dia itu tunduk, patuh. Kepada siapa kita tunduk? Kepada siapa kita patuh, nak? Kepada Allah. Iya, Islam itu adalah secara bahasa itu dia adalah tunduk, patuh katanya. Sedangkan tadi kan ada 3, iman, Islam, dan ihsan. Jadi yang pertama tadi kita sudah tahu, sudah Ibu jelaskan. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu Islam. Yang mana Islam? Siapa yang tahu Islam itu apa? Ayo. Islam adalah, iya betul Ditra, adalah agama kita. Ada di sini yang agamanya berbeda. Alhamdulillahnya semua agama kita di sini agama Islam. Jadi ada ini yang mau Ibu jelasin. Islam itu bukan hanya agama kita saja, tetapi Islam ada secara bahasa dan Islam ada secara istilah. Jadi Islam secara bahasa harus didengar ya. Islam secara bahasa adalah berarti tunduk, patuh. Kepada siapa, nak? Kepada Allah. Kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus patuh kepada Allah. Maka itulah yang dikatakan Islam secara bahasa. Itu pengertiannya ya. Jangan salah. Nanti kalau Ibu tanya apa Islam secara bahasa, nak? Apa Islam secara istilah? Harus bisa. Dengerin ya. Jadi Islam itu ada secara istilah. Yang mana Islam adalah agama yang mengajarkan kepatuhan kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contohnya apa, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Contohnya? Iya betul, contohnya itu beribadah. Apalagi? Jadi sebelum Ibu berikan contoh, rukun Islam, ada nggak rukun Islam? Ada. Rukun Islam itu yang harus kita laksanakan. Perintah Allah yang harus kita laksanakan. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga puasa. Yang keempat membayar zakat. Yang kelima naik haji jika kita mampu. Itulah rukun Islam. Maka dari itu kita di antara yang kelima ini haruslah kita laksanakan perintah Allah. Berpuasa iya, sholat iya, syahadat iya, apalagi bayar zakat iya, naik haji bila kita mampu, bila kita bisa. Wajib hukumnya bagi yang mampu. Apa tadi dari Islam ini? Ibu mau nanya. Ya, betul sekali Salwa. Contohnya sholat. Jadi contohnya itu adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Apalagi berpuasa. Puasa itu bukan puasa Ramadan saja. Puasa sunnah juga banyak. Puasa Senin Kamis, puasa Arafah, banyak kan? Nah, itu kita laksanakan apa lagi? Saling tolong menolong. Apabila ada teman kita yang kesusahan, maka kita tolong. Apabila orang tua kita membutuhkan pertolongan, maka harus kita bantu. Yang ketiga, tadi ada yang namanya ihsan. Apa itu ihsan? Jadi, ihsan itu adalah apa kata Allah? Arti dari ihsan. Ihsan itulah berbuat baiklah engkau dengan sebaik-baiknya. Jadi kita semua ini berbuat baiklah kita dengan sebaik-baiknya. Maka ada hadis Jibril mengatakan tentang ihsan, yaitu yang berbunyi, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika
manusia. Tidak harus kita nampak oleh siapa saja. Ada Allah yang melihat, ada Allah yang mengiringi langkah kita. Maka dari itu apa tadi kata hadisnya Jibril, engkau beribadah kepadanya seakan-akan engkau melihatnya. Kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika kita tidak melihatnya, maka Allah itu sudah melihat kita. Itulah apa contohnya? Contoh yang kita lakukan adalah seperti anak didik ibu ini, peserta didik ibu ini, anak-anak ibu semuanya, soleh dan soleha. Apa contoh dari ihsan ini? Belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah. Belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah. Menghormati guru dan teman, saling tolong menolong, saling berbuat baik demi kebaikan. Jauhi segala larangan Allah. Jangan suka mengejek, jangan suka mengejek teman, jangan suka apalagi? Iya betul. Jangan suka ngejek-ngejek orang tua. Seperti itu kan? Orang tua itu tidak boleh. Maka lakukanlah yang baik-baik. Jadi ibu akan menjelaskan hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Jadi ketiganya ini itu saling berkaitan, saling bersatu, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama tadi iman, Islam, ihsan. Ibu di sini ada menggambar pohon. Yang mana pohon ini ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, dan juga ada buahnya. Jadi ibaratkan pohon ini, ibaratkan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iman tadi apa? Keyakinan dalam hati. Berarti kalau keyakinan dalam hati, ibaratkan akar ini. Akar inilah keyakinan kita. Akar itulah keyakinan kita. Yang mana Islam itu apa? Pelaksanaan apa yang kita dianjurkan tadi? Rukun Islam, pelaksanaan ibadah. Yang ketiga apa? Ihsan itu adalah akhlak mulia, akhlak dan perbuatan yang mulia, yang baik. Itulah dari ihsan. Jadi dari pohon ini tadi, iman ini adalah keyakinan kita, Islam ini adalah pelaksanaan kita, serta ihsan ini adalah perbuatan kita. Jadi hikmah kita mempelajari iman, Islam dan ihsan ini besar sekali hikmahnya, besar sekali manfaatnya. Apa itu hikmahnya, Bu? Hikmahnya, jika kita menerapkan iman, Islam dan ihsan dalam kehidupan kita, maka hati kita ini menjadi tenang, hati kita ini menjadi damai, tentram, dan hidup kita ini menjadi terarah, tahu tujuannya kemana, berarah dia secara teratur. Lalu apa? Hikmahnya lagi, memiliki akhlak mulia, memiliki sopan santun, itu sudah besar manfaatnya bagi kita. Maka kalau sudah kita tahu, kita pelajari, sudah diajarkan oleh gurumu, maka laksanakanlah apa yang telah dia berikan. Kita dengarkan, kita amalkan, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dengan materi indahnya kehidupan bermakna, iman, Islam dan ihsan, yang dapat Ibu simpulkan pembelajaran ini yaitu iman adalah keyakinan diri kita kepada Allah. Islam adalah ketaatan kita kepada Allah. Dan ihsan adalah perbuatan baik kita atas izin Allah. Perbuatan kita, berbuat baik kita karena Allah, bukan hanya karena manusia kita berbuat baik, tetapi kita berbuat baiklah karena Allah. Jadi iman menjadi dasar keyakinan, Islam wujud ketaatan, dan ihsan bukti kebaikan.
dalam hidup kita. Jadi ada pesan pembelajaran yang mau Ibu sampaikan kepada kalian. Apa pesannya untuk pembelajaran kita hari ini? Jadi orang yang beriman akan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Dengan baik akan menampilkan perilaku ihsan di kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang menjalankan perintah Allah itu dengan baik, dengan ikhlas, memang betul-betul karena Allah, dia itu akan menampilkan perilaku ihsannya, perilaku baiknya dalam kehidupan dia sehari-hari. Ihsan, berbuat baik. Jadi paham sampai sini? Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita dan bagi kalian. Kalianlah penerus bangsa, penerus generasi emas. Maka apa yang telah diberikan, diajarkan, maka kalian di rumah itu diimplementasikan, dijalankan, dilaksanakan. Jangan hanya sebatas hari ini, harus kita laksanakan. Paham? Paham semuanya? Masya Allah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.